Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan tutorial dari Ocean Craft. Di video kali ini saya bagikan tutorial cara membuat buket wisuda dengan menggunakan setengah lembar selofan. Dan untuk caranya bisa kalian lihat di video ini ya, tonton sampai habis. Yang pertama, ini kita potong dulu untuk gambar wisudanya ya. Di sini aku cetak dengan ukuran kertas A3, tapi untuk ukuran GSM-nya aku nggak tahu ya, karena ini aku cetak di percetakan. Ini cukup tebal teman-teman ya. Dan harganya tuh murah banget, satu lembar itu hanya sekitar 3 ribuan aja. Sudah dapat 6 gambar ya. Dan ini bisa kita beri lidi ya untuk bagian belakangnya. Di sini bisa kita rekatkan dengan menggunakan selotip aja. Lanjut, di sini saya punya kardus. Untuk ketinggian kardusnya ini 11 cm dan untuk lebarnya ini kisaran 3 cm ya. Lanjut, bisa kita rekatkan dengan menggunakan double tape. Lalu bisa kita kuatkan lagi dengan selotip seperti ini ya. Kemudian ini saya tambahkan kardus di bagian atasnya seperti ini. Lanjut, bisa kita beri bunga. Ini bunganya murah banget teman-teman, ini sekitar hanya 15.000 aja. Ini aku beli di toko offline ya. Kemudian ini saya hanya menggunakan satu tangkai saja, dan ini udah ada 2 bunga ya dan satu hiasannya gitu. Jadi saya ambil ini satu tangkai bunga mekarnya, dan untuk yang bagian kuncup dan hiasannya itu nanti akan saya jadikan satu dengan menggunakan lidi seperti ini. Jadi ini hemat banget ya teman-teman ya, apalagi kalau semisal kita belinya tuh offline ya, itu di di toko Orange. Kalau nggak salah nama tokonya tuh Zenith Indonesia ya, itu juga murah-murah banget untuk bunga-bunganya. Dan di sini bisa kita rekatkan aja, karena di sini sepertinya saya salah posisi ya, jadi saya bongkar lagi. Saya bongkar dulu ya. Saya akan rubah posisinya, jadi untuk gambarnya itu memang agak saya miringkan ke kanan gitu, dan nanti untuk bunga yang kecil itu di sebelah kirinya gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk gambarnya itu tidak tepat di bagian tengah-tengah gitu ya, jadi agak miring seperti ini. Kemudian untuk bunga kecilnya juga seperti ini ya, saya taruh di bagian kirinya. Lanjut, kita pasang untuk bunganya tadi. Karena di sini kalau kita tidak menggunakan double tip itu memang kurang kuat ya teman-teman ya. Jadi ini saya beri double tip terlebih dahulu. Lanjut, kita rekatkan dengan tangkai dari bunganya. Oh ya teman-teman, misal teman-teman mempunyai lem lilin, teman-teman bisa menggunakan lem lilin aja ya. Jadi tidak perlu menggunakan double tip. Setelah itu saya beri kardus lagi agar lebih tebal di bagian depannya seperti ini. Kemudian kita rekatkan semuanya, kita jadikan satu. Kita bisa atur dulu untuk posisi bunganya. Nah, kalau udah ini kita siap untuk nge-wrapping ya. Di sini saya menggunakan setengah lembar selofan aja. Jadi satu lembar saya potong. Kita ambil setengah bagiannya. Kemudian dari setengah bagian ini saya potong lagi menjadi 2 bagian. Seperti ini, lalu saya potong lagi menjadi 2 bagian lagi ya. Jadi ini bagiannya itu 1/8 selofan ya. Lanjut, di sini saya ukur ketinggiannya, saya sesuaikan aja, kemudian saya potong. Dan untuk sisa potongannya akan kita jadikan layer ketiga ya nanti ya. Dan ini kita ambil satu potong yang besar, saya lipat seperti ini untuk dijadikan layer pertama. Kemudian kita rekatkan tepat di tengah-tengah ya. Ingat ya, ini untuk posisi bonekanya itu atau gambarnya itu memang miring ya teman-teman ya. Jadi seperti ini jadinya. Kita rekatkan dengan selotip. Kemudian untuk layer yang kedua, saya ambil potongan besarnya, saya bagi menjadi 2 bagian. Karena ini kita memang hanya menggunakan setengah lembar selofan aja, jadi ini memang harus sehemat mungkin ya teman-teman ya. Kita lipat seperti ini. Oh ya teman-teman, bisa mengikuti pola potong seperti yang ada pada layar ya teman-teman ya.
Kita rekatkan untuk layer kedua. Tidak perlu diremas ya teman-teman ya untuk layer kedua ini, karena posisinya juga masih sama di bagian belakang ya untuk bagian bawahnya, jadi sejajar dengan layer pertama. Lanjut di sini kita rekatkan untuk sisi satunya dan usahakan untuk ketinggian layernya tuh sama antara layer kanan dan layer kiri. Setelah itu untuk sisa kertasnya tadi kita lipat dengan lipatan es dan kita jadikan untuk layer ketiga ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Dan apabila teman-teman menyukai video tutorial ini, teman-teman bisa klik like dan share ke media sosial kalian ya, agar tutorial ini bisa bermanfaat untuk banyak orang ya. Kemudian di sini kita rekatkan aja untuk posisinya agak maju, lebih maju dari layer kedua. Ini juga tidak saya remas ya, jadi cukup saya tempelkan aja. Nanti untuk teknik meremasnya itu kita lakukan di layer yang keempat ya. Jangan lupa untuk bagian belakang ini bisa kita beri isolasi. Lanjut ini untuk sisa kertasnya saya potong lagi menjadi dua bagian ya teman-teman. Setelah itu kita ambil satu potong dan kita potong untuk dijadikan 3 bagian seperti ini. Setelah itu bisa kita ambil 2 potong, lalu saya lipat dengan lipatan es. Kemudian saya remas-remas ya. Oh ya, jangan lupa teman-teman, sebelum kita masuk ke layer keempat kita beri kertas tisu terlebih dahulu. Di sini saya rekatkan juga dengan menggunakan double tape ya, agar lebih kuat itu untuk kertas tisunya. Kemudian kita rekatkan dan bisa kita beri selotip. Nah, seperti ini. Oh ya, misal teman-teman tidak mempunyai kertas tisu, teman-teman bisa menggunakan tisu wajah aja ya, nggak apa-apa. Karena fungsinya hanya untuk menutup bagian lidi yang terlihat dari depan, ataupun juga untuk menambah volume dari buketnya ya. Kemudian ini untuk layer keempat jangan lupa ya diremas-remas ya. Saya ulangi sekali lagi. Kita lipat dengan lipatan es. Kita kunci dulu dengan selotip ya, agar tidak terlepas untuk lipatannya. Setelah itu kita remas-remas sedikit di bagian ujung. Kita kunci dengan selotip, kemudian kita rekatkan pada pegangan buketnya. Dan ini sambil kita beri selotip bisa kita remas sedikit. Dan untuk bagian belakang itu tinggal kita tarik aja ke belakang. Nah, ini udah cantik, udah gembul ya. Lanjut untuk satu potong sisanya itu saya potong jadi 2 dan akan saya jadikan untuk layer yang kelima. Dan ini hanya saya lipat seperti ini saja. Lanjut kita remas-remas dulu atau kita cubit ya. Setelah itu bisa kita rekatkan di bagian tengah ini. Kita beri selotip. Kita masukkan jemari kita untuk membuat layer buketnya terlihat lebih gembul. Kita ulangi lagi, kita rekatkan. Kemudian kita beri selotip dan untuk sisanya tinggal kita tarik aja ke belakang seperti ini, kemudian bisa kita rapikan. Nah, untuk layer-layernya udah selesai, tinggal kita selesaikan untuk bagian pegangan buketnya ya. Ini saya rapikan dulu untuk bunganya. Lanjut di sini untuk satu potong terakhir, ini kita potong lagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Kemudian satu potongnya ini akan langsung saya buat penutup untuk pegangan buketnya seperti ini. Kita balut aja untuk pegangan buketnya, jadi pas banget ya teman-teman ya. Kemudian kita potong lagi sisanya menjadi 2 bagian. Saya potong lagi. Lalu saya lipat dengan lipatan A seperti ini. Jadi bagian atas itu kecil dan bagian bawah itu kebuka kayak gini ya teman-teman ya. Kita rekatkan seperti ini. Jadi setengah bagian ada di bagian depan dan setengahnya itu bisa kita bawa ke belakang seperti ini. Saya ulangi sekali lagi. Kita lipat seperti ini. Kita kunci.
Lanjut bisa kita rekatkan ya, setengah di bagian depan dan sisanya bisa kita bawa ke belakang. Dan untuk sisa kertasnya ini sama ya, akan kita lipat juga dengan lipatan A agar ketinggiannya itu tidak sama. Ini saya potong 1 cm, kemudian bisa kita lipat, lalu kita rekatkan. Mudah banget kan teman-teman? Insya Allah mudah ya. Dan apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, teman-teman bisa komen ya teman-teman ya. Nah, udah jadi untuk wrappingnya, dan step terakhir ini tinggal kita ikat dengan menggunakan pita satin ya. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm, dan seperti biasa di sini saya kasih double tip terlebih dahulu. Atau teman-teman kalau mempunyai lem lilin bisa teman-teman beri lem lilin ya. Kemudian ini kita ikat dulu dengan simpul mati. Usahakan untuk simpul matinya tuh bener-bener kenceng gitu ya teman-teman ya. Kalau udah, tinggal kita ikat dengan menggunakan simpul pita. Lalu tinggal kita rapikan aja deh. Nah, mudah banget kan teman-teman. Dan ini bisa kalian jadikan untuk ide usaha di musim wisuda ini, ataupun juga bisa kalian jadikan ide untuk kado teman-teman yang wisuda ataupun lulus di tahun ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.